Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madliah dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ramadan sebentar lagi, beberapa hari lagi ya, kita akan tiba di bulan suci Ramadan atau bulan puasa. Nah pertanyaannya gini, makanan apa sih atau minuman apa yang sering Anda konsumsi atau menjadi favorit Anda di bulan puasa? Banyak ya, rata-rata biasanya orang akan makan atau minuman yang manis. Tapi apapun makanannya, kesehatan gigi dan mulut harus tetap yang utama. Seperti itu ya, makanya hari ini kita akan membahas gimana sih cara menjaga kesehatan gigi, mulut selama kita bulan puasa supaya tetap sehat. Karena biasanya ya kalau kita ngomongin mulut dan gigi selama bulan puasa itu ada seperti hawa-hawa naga gitu ya. gitu ya. Ada yang bilang hawa naga, ya itu hawa surga gitu ya. Meskipun seperti itu tetap harus kita jaga ya supaya tidak terlalu bau seperti itu. Nah ngomongin tentang kesehatan gigi dan mulut, kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kesehatan gigi dan yang ada di rongga mulut kita ya. Oke, kita lihat yang pertama. Penggunaan masker katanya bisa memicu bau mulut. Well, kita udah 2020, udah 3 tahun ya, ya 3 tahun. 3 tahun kita dari Maret ya, 2020 itu pertama kali kasus diumumkan ya oleh Presiden Jokowi. Nah sekarang udah bulan Maret juga 2023 dan ini berarti kurang lebih 3 tahun. Dan masih sekarang meskipun kemarin ada pengumuman udah mulai bisa lepas masker, tapi mungkin masih banyak yang udah nyaman gitu ya dengan menggunakan masker. Nah, di satu sisi memang bagus sih masker untuk menjaga kita supaya tidak terinfeksi virus ya, entah itu virus COVID ataupun virus-virus yang lainnya seperti itu. Tapi ada satu hal yang mungkin menjadi concern banyak orang gitu ya, ketika orang pakai masker mulut ya, masker untuk mulut dan hidung, itu mungkin karena nggak tahu sih ya, mungkin karena hawanya gitu ya, hawa dari mulut terus nggak tahu ya kehirup lagi gitu ya atau gimana, dan akhirnya sirkulasinya nggak lancar karena tertutup sama masker. Bahkan mungkin ada masker yang tingkat ketebalannya tuh lumayan tebal, akhirnya kayak yang nguap di situ-situ aja. Itu bayangin kayak kita ada di satu ruang yang kedap gitu ya, otomatis kan akan lembab dan akan menimbulkan bau. Mungkin bagi sebagian orang akan berpikir demikian, ketika orang pakai masker kan kayak gini nih ya. Nah, ketika ada hawa lagi, dia akan balik lagi. Seorang berpikir bahwa akan bau mulut. Nah, sebenarnya orang pakai masker itu bisa memicu bau mulut nggak sih? Atau sebenarnya bau mulut itu bisa terjadi walaupun orang ini tidak menggunakan masker? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Orang lanjut usia pasti akan ompong. Sewaktu kita kecil, kita ompong. Karena gripis, karena ngunyah makanan, karena ketelan dan lain sebagainya, anak kecil pasti ompong. Pasti ada pernah masanya ompong karena mungkin akan bertumbuh seperti itu ya. Nah, kalau kasusnya adalah orang lanjut usia atau lansia atau orang tua seperti itu ya. Ya kita tahu lah ya, proses tubuh ini kan proses degeneratif, metabolisme pasti akan menurun semuanya ya. Karena sistem metabolik kita juga akan menurun. Plus juga dengan ngomongin aging, proses penuaan. Everyone is aging, pastilah ya gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang tua lanjut usia like 50 plus, 60 plus, 70 plus itu mereka pasti akan mengalami toothless atau alias ompong? Nah nanti akan kita bahas ya. Atau sebenarnya nggak semua kok, ada lansia yang sampai akhir hayatnya giginya masih full karena mungkin aktif menjaga kesehatan giginya seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Makin banyak pasta gigi saat sikat gigi itu makin baik. Nah, siapa dari Anda yang kalau sikat gigi satu satu panjang ini ya dari si bulunya itu dari ujung ke ujung. Atau ada juga yang setengahnya atau yang hanya yang penting ada. Nah, ini biasanya anak kos ya karena hemat seperti itu. Tapi pertanyaannya gini. Ada hubungan nggak sih antara sedikit atau banyak volume pasta gigi yang kita taruh di atas bulu yang mau kita gunakan untuk menyikat gigi kita? Atau sebenarnya itu bukan bergantung volume atau banyaknya kuantitas dari si pasta gigi. Lebih ke kandungan pasta giginya apa yang sesuai dengan kondisi mulut kita atau gigi kita gitu ya. Kan kita sering ya menemukan ada pasta gigi untuk yang gigi sensitif lah, untuk gigi yang inilah, dengan kandungan fluoride lah, nggak fluoride lah, dengan kandungan deterjen lah yang bisa menghasilkan busa dan lain sebagainya. Nah sebenarnya tergantung kuantitas seberapa banyak volume kita kasih
lepasnya gigi ke bulu sikat gigi kita, atau sebenarnya tergantung nih dari kualitas si pasta giginya ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Tidak perlu merawat gigi anak karena giginya akan berganti. Nah itu tadi ya, kita ngerti ya, sewaktu anak kecil itu banyak yang kayak ya giginya geripis, giginya ompong dan lain sebagainya. Nah banyak yang orang tua kayak nggak begitu memedulikan ya, nggak begitu concern dengan kesehatan gigi anaknya, gara-gara ya udahlah namanya juga masih anak-anak, nanti akan bertumbuh lagi, nggak perlu yang ini itu segala macam, nanti aja kalau udah gede remaja gitu ya, baru kita wah treatment yang oke banget nih buat giginya. Kalau anak-anak sayang lah mubazir, nanti gede juga akan berganti lagi seperti itu. Jadi kalau di treatment dari kecil sia-sia gitu bahasanya, karena anak masih suka makan manis lah, makan permen, lollipop dan sebagainya gitu ya. Nanti akan kita bahas ya sebenarnya perlu nggak dari kecil atau nunggu aja ketika mereka udah mulai teens gitu ya, atau mulai remaja. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa ya. Sering sariawan katanya kurang vitamin C. Siapa dari Anda yang suka sariawan gitu ya? Nah, banyak yang selalu bilang, oke, ketika sariawan udah cepet-cepet makan jeruk deh, cepet-cepet makan ini dan lain sebagainya. Karena orang indikasinya kalau sariawan pasti kurang vitamin C. Orang kalau pikir kurang vitamin C pasti makan apa? Jeruk seperti itu ya. Tapi apakah apakah efektif ketika orang sariawan makan jeruk? Yang pasti satu, apalagi kalau jeruknya asem ya, itu kayak langsung kayak ke otak itu kayak gitu ya, kayak seperti itu ya. Atau sebenarnya kalau orang sariawan itu pasti confirm ini bahwa orang ini pasti kekurangan vitamin C, maka manifestasinya adalah menjadi sariawan. Nah, nanti akan kita bahas ya, apakah betul orang yang sariawan adalah benar-benar karena kekurangan vitamin C. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar kesehatan gigi dan mulut, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan gigi dan mulut kita yang mungkin sering kita dengar di lingkungan sekitar seperti itu. Tapi kita nggak ngerti, maksudnya ketika kita mau cross check ini beneran fakta atau mitos belaka. Nah, untuk meng-cross checknya ini beneran beneran fakta atau mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Gigi Livia Juliana SPKG, dokter spesialis konservasi gigi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi, Dr. Livia, apa kabar dok? Halo, selamat pagi. Saya dengan Dr. Livia dari Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Oke. Dok, hari ini kita akan membahas seputar gigi ya dok ya. Nah, terutama tema utama kita adalah supaya gigi dan mulut kita sehat selama bulan puasa. Tapi sebelum bahas itu, kita membahas terlebih dahulu nih mitos fakta seputar kesehatan gigi secara umum ya dok ya. Yang pertama tuh, penggunaan masker katanya itu bisa memicu bau mulut. Kita udah hampir 3 tahunan ini ya menggunakan masker, dan kayaknya sudah mulai nyaman ya gitu ya. Sudah mulai nyaman, agak nggak nyaman kalau lepas masker, karena banyak orang yang masker jenik ya. Gitu kayak I'm feeling more comfortable kalau pakai mask gitu ya dibandingkan dengan melepas masker seperti itu. Tapi di luar faktor kesehatan dari droplet dan lain sebagainya, penggunaan masker itu bisa memicu bau mulut nggak sih? Atau sebenarnya nggak ada hubungannya karena memang banyak bakteri aja di mulutnya gitu? Oke, jadi penggunaan masker, kaitan antara penggunaan masker dan bau mulut itu adalah mitos. Gitu. Okay. Karena yang mempengaruhi dari bau mulut apabila kita menutup mulut kita dalam waktu yang relatif lama. Apabila kita menutup mulut yang dalam waktu yang relatif lama, maka bakteri akan bertumbuh di dalam rongga mulut kita, dan hal itulah yang menyebabkan adanya bau mulut. Jadi bukan karena penggunaan masker. Maksudnya menutup mulut itu tidak ada aktivitas ngomong dok atau gimana? Yes. Oh gitu. Seperti tidak berbicara sama sekali atau tidur dalam waktu yang relatif lama. Nah, itu dapat menyebabkan bau mulut. Oke, tapi ini pertanyaan lumayan agak konyol sih. Cuman kayak kan ada beberapa pekerjaan yang mereka itu individualis ya, dalam artian bukan karakter, tapi maksudnya pekerjaan itu benar-benar personal, individual gitu. Let's say kayak programmer yang nggak perlu ngomong tapi dia ngetik kan, dan seharian mungkin dia bisa kayak nggak ngomong ke siapapun gitu, diem aja, itu berpotensi bau mulut, atau kayak ya sejam sekali buka mulut gitu atau gimana gitu atau gimana. Ini pertanyaan orang awam ya dok ya gitu ya, gimana tuh? Memang kalau kita menutup mulut terlalu lama, tidak usah tidur kalau
kita aktivitas yang hanya duduk pun dapat menyebabkan bau mulut. Oleh sebab itu beberapa jam sekali kita harus rajin meminum air putih. Biar dibilas mulutnya, ada self cleansing juga. Jadi dengan minum air tuh bisa self cleansing juga di dalam mulut kita ya, supaya bakteri-bakterinya bisa dihempas gitu ya. Betul. Oke, kita lanjut. Jadi gini, jadi jangan takut menggunakan masker ya, karena tidak ada hubungan ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Nah ini yang sering lucu juga, tapi gini gimana ya, emang banyak orang bilang bahwa orang lansia pasti akan ompong gitu, karena ya semuanya kan udah mulai berumur, mulai dari ya tubuhnya, proses aging, degeneratif dan lain sebagainya. So salah satu otomatis dampaknya adalah gigi juga akan tanggal gitu dan akhirnya ompong, betul nggak sih? Nah, ini adalah mitos lagi. Wah mitos lagi, gimana tuh dok? Jadi hubungan aging dengan gigi kita, memang saat kita lebih berusia lanjut, gigi kita cenderung lebih aus karena sudah bertahun-tahun digunakan. Namun hal itu tidak mengakibatkan gigi tersebut menjadi tanggal. Biasanya gigi yang tanggal disebabkan apabila ada lubang gigi atau masalah pada gigi dan gusinya. Oleh sebab itu harus rajin memeriksakan diri ke dokter gigi. Kalau misalnya dirawat dengan baik, maka tidak akan menyebabkan gigi tersebut menjadi tanggal. Dan saya memberikan tips satu lagi yang paling penting. Asik nih, gimana ya, Dok? Untuk para orang tua, disarankan untuk pergi ke dokter gigi sebelum mereka sakit. Oh, sakit gigi ya? Yes, jadi prevent lebih bagus daripada kalau sudah kejadian baru ke dokter gigi. Ya. Oke, berarti intinya mencegah gitu ya. Betul. Supaya di usia lanjut bisa makan makanan yang favorit ya. Betul. Gak cuma bubur aja setiap hari ya. Nanti bubur klub ya. Oke dok ya, jadi tidak ada alasan untuk jadi ompong di usia lanjut. Karena itu bisa diantisipasi. Kalau giginya dari muda sehat, nggak akan ompong ya dok ya. Betul. Mantap. Nanti kita lihat masa tua kita ya dok. Oke dok, kita lanjut yang ketiga. Makin banyak pasta gigi katanya makin baik nih kalau kita pas lagi sikat gigi. Nah gimana tuh, ada yang versi full, ada yang versi mini, versi anak kos. Gimana tuh dok? Ini juga salah satu mitos lagi. Waduh, mitos lagi, gimana tuh dok? Iya, jadi untuk menyikat gigi yang terpenting adalah semua bagian dari gigi itu tersikat. Bukan dari banyak atau sedikitnya dari pasta gigi. Kalau kandungan dari pasta gigi sendiri memang benar harus menggunakan pasta gigi berfluoride. Namun yang harus lebih diperhatikan lagi adalah gerakannya, gerakan dalam menyikat gigi dan pemilihan sikat giginya sehingga sela-sela gigi seluruhnya dapat tersikat dengan baik. Nah itu dia, jadi bukan banyak sedikitnya, tapi tekniknya juga bisa, kandungan di pasta giginya gitu ya. Jadi jangan ujuk-ujuk bilang, ini mantep nih kalau sampai ujung ke ujung gitu ya. Jangan juga satu kali sikat gigi, satu pasta gigi habis, nggak satu tiup gitu ya. Nggak juga ya, bukan kuantitasnya ya, tapi mungkin teknik sama bahan kandungannya. Oke dok, kita lanjut yang selanjutnya. Oke, nah ini sering banget nih orang tua nih ya. Ya. Bu kok anaknya begitu giginya gripis nggak dirawat? Udahlah, namanya juga masih anak. Nanti kan kalau udah gede tumbuh lagi, buat apa ngerawat? Sebenarnya harus ngerawat nggak sih atau kayak ya secara analogi ya mungkin logika orang berpikir nanti bakal tanggal semua, nanti tumbuh lagi yang baru. Gimana tuh dok? Nah ini juga salah satu mitos lagi karena apabila gigi dan gusinya rusak, maka akan mempengaruhi kualitas hidup anak tersebut. Anak tersebut kalau sakit nanti jadi nggak mood, ngapa-ngapain. Terlebih lagi untuk email dan dentin dari gigi sulung itu sangat kopong. Jadi semisal pada orang dewasa perlu waktu 1-2 tahun sampai lubang giginya menjadi dalam. Untuk anak kecil hanya perlu waktu beberapa minggu sampai itu jadi mungkin terkena syarafnya. Makanya harus dibiasakan sejak dini. Jadi kalau nanti dia sudah
berganti gigi dengan gigi permanen, dia sudah terbiasa juga merawat giginya. Biasanya yang paling susah dari merawat anak kecil adalah bagaimana habit itu dapat tercapai pada Betul. anak tersebut. Betul. Perlu waktu dan gak cuman 1 bulan ataupun 2 bulan gitu. Jadi harus dibiasakan kalau perlu sejak kecil sekali. Oke, karena masalah habit itu sesuatu hal yang kayak mungkin sepele tapi akan susah kalau nggak dihabitkan dari kecil ya, Iya. jadi kebiasaan gitu ya. Oke, tapi berbicara masalah kesehatan gigi sewaktu anak kecil gitu ya, sebenarnya ada pengaruh nggak sih kalau semisal giginya gripis, berlubang dan lain sebagainya sama tumbuh kembang si anak? Bisa saja. Memang ada beberapa jurnal yang mengatakan apabila lubang gigi sudah terlalu dalam dapat mengakibatkan infeksi pada gigi permanennya. Oh. Namun biasanya itu cukup jarang. Lebih mungkin efeknya lebih kepada kualitas dari anak tersebut. Betul. Ya, jadi kualitas hidupnya mungkin akan menurun dan akhirnya kayak makan susah, minum susah. Jadi kayak Jadi intake-nya nggak mau ngapa-ngapain. betul. Jadi intake makanannya juga nggak bagus ya, Ya. pasti otomatis akan pengaruh ke tumbuh kembang ya, intelijensi segala macam itu pasti akan pengaruh ya. Aduh, Yes. serem banget. Apalagi kalau udah kena sarafnya, aduh serem banget ya. Iya. Oke. Jadi para orang tua tetap waspada ya. Oke dok, kita lihat yang terakhir. Sering sariawan berarti katanya kurang vitamin C. Ini kayak ini jadi satu penyakit yang kalau kurang vitamin C apa? Sariawan. Iya. Kalau orang kurang vitamin A, mata. Dan itu kayak sesuatu Seperti yang very branding ya. template banget gitu ya. Gimana tuh dok? Untuk ini antara In between. abu-abu antara mitos dan fakta. Oke, gimana tuh? Karena penyebab dari sariawan sendiri sebenarnya multifaktorial. Vitamin C salah satu penyebabnya, tetapi ada banyak penyebab lain seperti kurang minum air putih, memang genetiknya sering sariawan, ataupun trauma karena tergigit, atau dia pakai kawat gigi dan sebagainya. Jadi tidak bisa dipinpoint hanya karena kekurangan vitamin C. Oke, berarti kalau kalau kurang vitamin C oke lah ya karena intake-nya kurang. Tapi yang menarik tuh kayak genetik. Ada yang genetik dia Ada. jadi suka sariawan gitu? Ya, memang turunannya seperti itu. Oh. Sering sekali yang seperti itu. Bukan suka sariawan sih, maksudnya sering muncul sariawannya gitu ya dok ya. Oke ya. Oke dok, thank you ya, ini sudah terjawab nih. Nanti kita lanjut lagi ya ngomongin gigi dan mulut sehat selama puasa ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini. Ini hari Senin, kalau nggak salah hari Kamis ya, kita udah mulai berpuasa. Bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Tapi ada satu hal yang mungkin menjadi concern kita bersama, gimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut kita selama puasa ini menjadi pertanyaan banyak orang. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Livia Juliana SPKG, dokter spesialis konservasi gigi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke, Dr. Livia, kita lanjut lagi ya. Gigi gitu ya. Ada lagunya tuh, gigian, bukan itu biji ya. Oke, Dok, kalau ngomongin tentang gigi itu, anatomi gigi itu seperti apa dalam mulut kita? Kan kita taunya gigi ya udah buat ngunyah, buat makan gitu. Tapi anatominya seperti apa? Kan yang kelihatan tuh cuma yang putih-putihnya aja, tapi di dalamnya kan gak ada yang tahu. Gitu, gimana tuh? Baik. Berikut adalah anatomi dari gigi. Oke. Ini yang bagian putih adalah mahkota gigi. Oh, mahkota yang kelihatan sama mata yang kita itu ya? kelihatan sama mata kita. Mahkota, oke. Di bawahnya ada akar gigi yang tertanam di dalam tulang yang berwarna coklat ini. Itu tulang ya? Ya, Tapi memang anatominya tulang begitu ya? betul. Seperti rongga-rongga spongios. Oh. Maupun gusi yang berwarna pink ini. Nah, bagian dari mahkota gigi dan akar gigi sendiri terdapat email gigi
yaitu bagian terkeras dari gigi kita yang berwarna putih. Katanya bagian terkeras di seluruh tubuh kita juga katanya dok ya? Iya, katanya. Tapi nggak kelihatan ya, maksudnya itu kayak bening ya, transparan gitu ya? Iya, bening transparan. Yang menyebabkan gigi kita berwarna itu adalah pewarnaan dari dentin yang berwarna kuning ini. Oh, jadi alaminya memang warna kuning ya dari dentinnya ya? Iya, Oke. dentin itu yang berwarna kuning ada di mahkota gigi dan akar gigi. Dan yang berwarna merah ini adalah kamar pulpa yang isinya syaraf dan pembuluh darah. Oh, iya. Gitu. Oke, jadi anatominya seperti itu ya. Oke, tapi kenapa sih seberapa penting untuk menjaga kesehatan gigi yang selama ini kita taunya hanya untuk sikat gigi aja? Gimana tuh dok? Tentu saja menjaga kesehatan gigi itu sangat penting. Karena apabila terjadi kerusakan gigi, gusi maupun rongga mulut, maka akan menyebabkan rasa sakit, mempengaruhi proses penelanan kita, pengunyahan kita, dan secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas dari hidup kita sendiri. Betul, sampai ada istilah itu gerbang kesehatan ya, gerbang Iya. kesehatan. Memangnya dari mulut bisa jadi penentu sehat atau tidaknya seseorang dok? Bisa menjadi faktor pencetus. Oh. Karena kalau kita mau berbicara tentang kesehatan, maka we want to be healthy as a whole. Yes. Ya, seperti yang kita tahu, makanan dan minuman pertama kali masuk melalui mulut kita. Betul. Apabila terjadi masalah pada rongga mulut kita, maka akan mempengaruhi proses dari pengunyahan kita, sehingga nutrisi tidak dapat terserap dengan baik di dalam tubuh. Betul. Berarti untuk menjadi sehat harus sering kontrol ya, harus sering konsultasi, periksa ke dokter gigi. Idealnya berapa kali sih dok dalam setahun? Biasanya itu sekitar plus minus 6 bulan sekali. Kalau akhirnya miss gitu ya, miss 6 bulan sekali, bahkan mungkin ada yang sampai setahun sekali nggak periksa ke dokter, itu biasa permasalahan gigi yang sering atau banyak ditemukan, let's say kayak prevalensi paling banyak di Indonesia, atau mungkin Dr. Livia sendiri deh, maksudnya kayak pasien-pasien itu paling banyak selama ini masalah dengan giginya apa sih dok? Entah gigi berlubang kayak atau apa gitu? Nah, untuk prevalensi dari setiap pasien rata-rata itu yang paling banyak pertama adalah bau mulut dan karang gigi. Kedua, lubang gigi. Apa dok? Lubang gigi. Lubang? Ya, gigi berlubang. Gigi berlubang. Ya. Kemudian gigi patah ataupun peradangan pada gusi. Maksud peradangan pada gusi itu kalau lagi nyikat gigi berdarah gitu ya? Iya, biasanya itu berkaitan dengan banyaknya karang gigi. Oh, karena udah numpuk ya karang giginya ya, nggak pernah di scaling ya dok ya. Oke, tapi kalau hubungannya dengan puasa nih ya, kan berapa hari lagi umat muslim akan menjalankan ibadah puasa. Ini menjadi challenge sih sebenarnya, concernnya banyak umat muslim ketika puasa dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut yang selama ini kita kayak, hawa naga nih keluar nih gitu ya. Oke. Tapi kalau ngomongin kondisi mulut dan gigi selama orang berpuasa itu ada beda nggak sih ketika sama halnya dengan kita beraktivitas sehari-hari nih? Kayak tadi sempat di-mention di segmen mitos dan fakta ya. Orang yang mulutnya tutup gitu ya, itu akan bau mulut. Harus minum supaya bakterinya self cleansing lah. Tapi kan orang puasa nggak bisa minum. Nah, maksudnya kondisi mulut dan gigi selama orang berpuasa itu gimana sih dok? Pada umumnya kalau kita sedang berpuasa, kita kan tidak makan dan minum. Yes. Sedangkan makanan dan minuman sendiri merangsang keluarnya air liur. Kalau kita lagi ngunyah, itu air liur akan keluar. Sehingga pada umumnya cenderung masyarakat itu kekurangan air liur atau mulut kering. Betul. Ya, fungsi dari air liur sendiri dia sebagai self cleansing atau membersihkan mulut kita dan membasahi rongga mulut kita. Apabila mulut kita kering, maka bakteri dapat mudah sekali tumbuh di dalam permukaan gigi kita. Sehingga akhirnya menyebabkan bau mulut tersebut. Oke, tapi kan akhirnya apa ya, kalau ngomong puasa itu kurang lebih 13-14 jam orang nggak makan dan minum kan seperti itu. Terkecuali untuk yang setengah hari ya, masih dalam masa trial gitu ya. 13-14 jam nggak mengonsumsi apa-apa, seperti nggak mengonsumsi makan, nggak mengonsumsi minum. Ada perubahan pola makan di situ gitu ya. Sementara tadi kan ya bisa jadi mulut yang tidak terasup dengan
makanan atau minum bisa jadi salah satunya bau mulut dan lain sebagainya gitu. Apa yang harus diperhatikan ketika terjadi perubahan pola jadwal makan selama puasa khususnya, Dok? Oke, tips-tips untuk mencegah bau mulut selama bulan puasa. Pertama, harus menyikat gigi dan flossing setelah sahur dan sebelum tidur minimal 2 kali. Selain itu juga harus menggunakan obat kumur. Jadi akan membersihkan bakteri-bakteri yang ada di sela-sela gigi maupun di gusi dan lidah. Gitu. Dok, ya, kalau ada yang cerita, mungkin ini pengalaman pribadi dan banyak orang juga. Kayak kalau kita habis sahur nih ya, kan sikat gigi lah, mouthwash lah segala macam gitu ya. Dan biasanya kan sahurnya itu sekitar 2:30 jam 4 pagi gitu ya. Terus habis itu kan mungkin nungguin sholat subuh gitu ya. Nah kalau pas lagi weekend mungkin setelah sholat subuh ada yang tidur lagi, ada yang aktif olahraga, yang baca buku, tapi kita fokus sama orang yang tidur lagi gitu ya. Gitu. Kan tidurnya orang berpuasa katanya ibadah gitu ya, Dok ya. Tapi orang yang tidur gitu ya setelah sikat gigi terus bangun itu kerasanya nggak enak ya, Dok ya. Kenapa ya? Iya. Karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita menutup mulut terlalu lama, bakteri dapat berkembang lagi di dalam mulut. Mungkin setelah bangun tidur boleh dengan berkumur air putih saja. Tapi kumurnya jangan yang greg gitu, hanya sekali lewat aja. Jadi tidak tertelan. Banyak yang cheating, kata dokter Livia suruh kumur-kumur. Wah, jangan. Lumayan, enggak gitu ya, nggak boleh cheating ya. Oke Dok, ini menarik banget ya, karena ini sebenarnya banyak orang yang merasakan hal ini dan mereka nggak tahu harus bagaimana seperti itu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, Dok ya, di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas gimana sih cara menjaga kesehatan gigi, kesehatan mulut selama kita berpuasa. Jadi beberapa hari menjelang puasa ini kita udah tahu nih. Jadi nanti ketika kita puasa, mulut gigi kita tetap fresh, tetap wangi, nggak mengeluarkan hawa-hawa yang bisa mengganggu lingkungan sekitar. Gitu ya. Oke, kalau Anda punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Livia Juliana SPKG, dokter spesialis konservasi gigi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok, gini, kalau kita ngomongin ya harus sikat gigi ya, iyalah ya, sikat gigi harus penting. Tapi mungkin kayak selama bulan puasa gitu ya, perlu nggak sih kita kayak apa ya bahasanya, bukan sikat gigi, pasta gigi khusus yang kayaknya nih dipakainya pas nih buat bulan puasa gitu ya, atau ada cara khusus gitu, ada nggak sih, atau kayak ya pasta gigi yang biasa aja yang kita pakai sehari-hari gitu? Tidak ada. Untuk pasta gigi, pemilihan pasta gigi bebas memakai pasta gigi apapun asal berfluoride. Oh, begitu. Oke. Untuk cara menyikat gigi, yang perlu diperhatikan adalah seluruh bagian gigi harus tersikat dengan baik. Oke. Nah, itu dipengaruhi pertama adalah pemilihan dari sikat giginya sendiri. Sikat gigi yang baik adalah? Sikat gigi yang baik adalah, ini adalah badan sikat namanya. Ini adalah leher sikat dan ini namanya bulu sikat. Dalam memilih sikat gigi yang baik, kita harus melihat leher sikatnya itu harus tipis sekali, bukan pendek, tapi tipis sehingga kalau dimasukkan sampai ke bagian paling belakang dari gigi tidak terasa sakit. Lalu dari pemilihan bulu sikatnya juga harus bulu sikat yang halus. Biasa ada tulisannya di atasnya. Jenis-jenis bulu sikatnya. Nah, kita pilih yang halus agar bisa masuk sampai ke sela-sela gigi kita. Gitu. Oke, dari sikat giginya dulu, Dok. Itu bulu sikat giginya kan orang berpikir kalau terlalu lembut dia nggak bisa menghempaskan plak-plak, nggak bisa menghancurkan karang gigi yang mulai mengeras, nggak bisa yang di sela-sela gigi, kan dia terlalu
lemah lembut gitu, nggak bisa yang strong gitu dong. Gimana tuh? Nah, itu adalah salah satu mitos juga. Jadi kalau menyikat gigi justru tidak boleh terlalu kencang. Kalau terlalu kencang maka daerah di sekitar akar gigi ini, perbatasan antara gusi dan Sela-sela itu ya? gigi, Oh, tidak, perbatasan antara gusi dan gigi biasanya suka terluka, sehingga kalau gusi atas maka akan naik ke atas, kalau gusi bawah akan turun ke bawah. Ngelopek ya? Jadi akar giginya terlihat. Oh iya. Terkelupas ya, terkelupas. Ya, terkelupas. Nah, akar gigi sendiri kan tidak dilindungi oleh email. Oh iya betul. Makanya pasiennya biasanya merasa ngilu gitu. Bisa keluar darah nggak sih kayak gitu yang berdarah? Keluar darah enggak, tapi bisa menyebabkan tulang yang ada di dalam gusi ini menjadi rusak juga. Oh gitu. Oke. Jadi harus yang lembut ya. Justru kalau menyikat gigi itu tidak boleh keras-keras, tenaganya biasa aja. Yang penting seluruh bagiannya harus terkena. Jadi jangan tenaganya aja yang gede tapi nggak efektif ya. Iya betul. Alon-alon asal kelakon kalau bahasa Jermannya ya dok ya. Oke, selanjutnya yang leher gigi dok. Boleh dilihatin lagi nggak sikat giginya? Boleh. Ya sikat gigi. Nah itu kan banyak sikat gigi yang dia lurus tuh kayak jalan tol. Ada yang ini kan belok nih agak masuk ke dalam tuh lehernya. Ya, sebenarnya toleransi dari setiap orang berbeda. Saya tidak akan sebut merek, yang mana yang bagus, yang mana yang enggak. Bisa saja yang bentuknya lurus itu juga baik. Yang pasti dicocokkan lagi ke dalam mulut pasiennya apabila pasiennya tidak merasa sakit dan bisa menjangkau bagian paling belakang dari gigi, maka tidak apa-apa dipakai. Oh bisa ngeliat struktur rahangnya juga kali ya dok ya? Tidak usah melihat, tapi biasa berasa. Kalau misalnya udah nyampe paling belakang tuh ada berasa gitu. Oke dok. Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti kita akan praktekkan gimana sih cara menyikat gigi yang benarnya ya dok ya. Siap. Oke, selanjutnya. Nah kalau di bulan puasa nih, kan kita diminta untuk makan makanan yang manis ya, gitu kan. Atau banyak yang mengkonsumsi makanan yang manis deh atau minuman yang manis seperti itu. Katanya untuk meningkatkan tenaga karena ada kandungan glukosanya ya, sumber powernya kita, sumber tenaganya, sumber energi gitu. Tapi di satu sisi katanya makanan manis, minuman manis bisa bikin gigi berlubang lah, gigi rusak dan lain sebagainya. Gimana dong dok? Nah itu juga salah satu mitos. Oke. Jadi kita boleh memakan dan minum minuman manis, asalkan setelah itu menyikat gigi. Dan menyikat giginya juga nggak langsung. Paling baik adalah kurang lebih 30 menit setelah makan dan minum. Karena selama 30 menit itu proses pembentukan asam itu masih berlanjut gitu. Oke. Berarti kurang lebih ada waktu lah ya, tidak langsung. Ya. Jadi kalau mungkin abis buka puasa gitu ya mau sholat tarawih masih ada lah ya waktu untuk sikat gigi ya. Betul. Seperti itu. Jadi tidak ada masalah dong dengan makanan minuman manis ya? Nggak apa-apa, bebas makan apapun. Bebas ya, kecuali kalau punya riwayat DM ya. Harus berhati-hati ya, diabetes mellitus maksudnya ya. Oke, tapi kalau kita ngomongin orang buka puasa, kita mulai dari buka puasa gitu. Banyak gini nih, kan mulut kita tuh kayak 13 jam, 14 jam kan tadi ya, nggak mengonsumsi ada intake apa-apa yang masuk gitu ya. Jadi kayak ibarat kata itu kalau kehidupan itu kayak slow living ya. Karena dia nggak bekerja ya selama 13-14 jam gitu. Nah ketika orang buka puasa, ada tuh yang kayak ada yang minum es, manis lagi, meskipun manis nggak masalah gitu ya. Ada yang minum teh hangat, ada juga mungkin teh panas. Mungkin berbeda-beda orang, beda cara mereka enjoy their meals ya, gitu kan. Karena ada yang suka minum dingin, kalau aku prefer yang dingin sih gitu. Karena habis seharian, apalagi kerja di outdoor gitu ya, itu enak banget gitu ya. Nah kemudian ada yang hangat sama yang panas. Nah itu ngefek nggak sih ke gigi sama mulut kita dok? Enggak, tidak ada efek apapun. Jadi bebas, boleh makan, minum dingin apapun. Oh tidak ada? Nggak ada efeknya sama sekali. Oke, tapi kalau let's say nih ya, ada yang kayak keluarganya menyarankan kalau bisa teh hangat dulu gitu ya. Terus habis itu karena tuntutan keluarga ya udahlah teh hangat dulu. Tapi habis itu dia citing ke kulkas minum yang dingin gitu. Dia ada efek nggak sih adaptasi dari terlalu ekstrim dari ke hangat panas ke dingin gitu? Itu ngefek ke gigi nggak? Apabila giginya tidak ada lubang,
tidak ada abrasi. Abrasi itu yang tadi saya bilang bahwa gusinya resesi itu tidak apa-apa. Tetapi apabila ada lubang dan ada resesi, maka baik makanan dan minuman manis ataupun dingin dan panas itu ada efeknya. Efeknya berbeda. Oke. Oke, itu dari minuman. Sekarang satu kudapan yang sering kita temukan dijual di mana-mana dan mungkin di hampir setiap rumah itu ada gitu ya, itu kurma gitu ya. Ya kurma atau something sweets deh gitu ya, entah apalah cakes atau whatever lah gitu ya. Nah yang manis gitu ya, kadang-kadang itu orang kalau lagi gigit sesuatu yang manis gitu ya, itu kayak rasa ada ngilu gitu ya. Ada yang minum dingin ngilu, tapi ada yang makan manis, padahal mungkin moist ya, maksudnya makanannya itu lembut, gak keras gitu. Itu kayak ngilu. Itu kenapa sih, Dok? Nah, kalau itu apabila kita ngilu pada saat makan maupun minum yang manis, bisa disebabkan oleh hipersensitivitas dari gigi. Kalau dingin tuh hipersensitivitas rasanya ngilu banget. Tapi kalau makanan dan minuman manis, ada kemungkinan gigi tersebut berlubang. Sehingga baiknya dicek ke dokter gigi. Oke. Kalau dingin mungkin hipersensitif, tapi kalau manis mungkin ada potensi gigi berlubang gitu ya. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, aku bacakan ya. Ini dari Bu Lydia atau Mbak Lydia nih ya. Dok, apa bau yang keluar dari mulut selama puasa itu normal? Oke, mungkin bau mulut ya. Bau mulut selama puasa itu normal. Di ambang mana masuk kategori aman dan tidak aman? Solusi untuk mengurangi baunya gimana ya? Terima kasih. Oke, bau mulut selama puasa itu normal nggak sih, Dok? Terus kayak kategori mana yang bau mulut ini kategori aman, atau yang udah nggak aman lagi nih? Maksudnya ini kayaknya cenderung potensinya ke penyakit deh gitu, Dok. Oke, kalau kita berbicara aman dan tidak aman, tidak bisa hanya dibicarakan seperti ini. Harus kontrol check up ke dokter gigi dan dilihat secara keseluruhan apakah ada banyak karang giginya ataupun ada gigi yang lubang, sehingga masalah tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun apabila semua masalah tersebut sudah diselesaikan dan masih ada bau mulut, nah itu seperti yang tadi kita sudah perbincangkan. Karena memang kalau kita menutup mulut yang terlalu lama dan berpuasa, otomatis air liur yang keluar itu lebih sedikit, sehingga bakteri akan lebih cepat menumpuk dan keluar sulfur compound yang mana menyebabkan bau mulut. Gitu. Berarti mungkin faktor dari bau mulut banyak banget ya, maksudnya tidak hanya sekadar orang ngeblame puasa, berarti bau mulut. Nggak that simple ya, maksudnya banyak multifaktoral yang akhirnya ngerti bahwa orang mengalami bau mulut, mungkin selama nggak puasa dia juga udah bau mulut gitu ya. Iya, jadi masalah yang utamanya harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan yang kedua, kalau sudah selesai semua, dapat dibantu dengan kumur-kumur mouthwash mungkin. Kumur-kumur mouthwash di sahur dan buka puasa? Setelah sahur dan buka puasa, dan di tengah-tengah boleh juga berkumur dengan mouthwash, tapi hanya selewat aja, jangan ditelan ya. Siapa juga mau nelan mouthwash ya, Dok? Enggak gitu ya. Tapi menarik juga tuh, Dok. Perkara mouthwash ya. Ini kadang-kadang kita kan pingin ya orang itu kayak pakai mouthwash untuk menyegarkan. Mungkin ini personal experience juga. Nggak mungkin juga dialami oleh Bu Lydia atau Mbak Lydia tadi gitu ya. Ini mewakili ya. Semoga menjawab pertanyaan Bu Lydia juga. Orang pakai mouthwash itu awal-awal itu beberapa menit pertama feel so fresh. Ya. Fresh banget, kayak pengen ke semua orang gitu ya. Tapi lama-kelamaan tuh kayak kok lama-lama kok agak keset ya, kok agak kering ya. Kok malah tambah bau ya gitu. Gimana tuh, Dok? Nah, untuk pemilihan mouthwash sendiri kita harus selektif. Yang mana tidak boleh yang mengandung alkohol. Ada beberapa jenis mouthwash, boleh yang klorhexidin ataupun betadine kumur seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah tidak mengandung alkohol, karena alkohol itu dapat menyebabkan mulut kita menjadi kering sehingga lebih mudah bau mulut justru nantinya. Tapi sebenarnya alkoholnya itu ada fungsi nggak sih, Dok? Atau sebenarnya kalau untuk menghindari yang kering dan bau mulut ya udah hindarin aja yang kumur-kumur yang pakai alkohol gitu? Lebih baik
jauh lebih baik dihindari yang kumur-kumur dengan bahan yang menggunakan alkohol. Oke. Jadi benar-benar harus bijak juga ya untuk mengetahui kondisi mulut dan kondisi si mouthwash itu sendiri seperti Iya, itu ya. betul. Nah, oke, selanjutnya kita ke biasanya nih anak-anak sama lansia gitu ya. Anak-anak udah susah sikat gigi, lansia juga kadang-kadang ya giginya udah begitu ya gitu kan, satu dan lain hal. Ada perlu perhatian lebih nggak sih untuk anak-anak atau lansia yang ikut berpuasa terutama untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut mereka selama puasa, Dok? Untuk anak-anak dan lansia, mungkin depends dengan kalau anak-anak depends usia anak-anaknya dan apakah anak tersebut sudah kooperatif. Apabila sudah kooperatif, tidak apa-apa bila mereka diberikan kepercayaan untuk menyikat gigi dan mulut sendiri. Namun apabila belum kooperatif, mungkin perlu bantuan dari orang tua ataupun orang di rumah yang terdekat. Begitu juga dengan lansia, semisal mereka masih dapat kualitas hidupnya masih baik, tidak apa-apa memberikan kepercayaan kepada mereka. Tetapi kalau misalnya sudah memerlukan bantuan, lebih baik dibantu. Oke, jadi lihat-lihat sikon ya. Betul. Situasi dan kondisi dari si anak-anak maupun si lansia ini sendiri ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya. Di segmen terakhir kita mau ngomongin tips nih ya supaya tetap sehat dan kuat gigi kita selama puasa ya, Dok ya. Oke, pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Livia Juliana SPKG, dokter spesialis konservasi gigi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke, Dr. Livia, segmen terakhir ini kita mau bahas ya, kalau tadi udah ngomongin apa yang terjadi sama mulut dan gigi kita selama puasa dan gimana cara mengatasinya, bisa dengan sikat gigi, mouthwash dan lain sebagainya. Tadi udah dibahas. Sekarang kita mau secara umum nih ya, supaya tetap sehat selama bulan puasa dan di luar bulan puasa ya. Salah satunya adalah tadi udah dijelasin sikat giginya yang seperti apa gitu ya. Betul. Terus kondisi giginya seperti apa. Sekarang caranya nyikat giginya tuh seperti apa yang benar. Karena kan kayak ada istilah itu mandi bebek. Mungkin sikat gigi juga sikat gigi bebek ya. Kayak well done gitu udah gitu, karena mungkin udah telat nih kesiangan bangunnya gitu. Sikat gigi yang benar seperti apa? Kebetulan ada salah satu kameramen kita juga tanya nih, Dok, ya hari ini cara nyikat gigi yang benar seperti apa gitu. Gimana tuh, Dok? Baik, untuk cara menyikat gigi, yang Ya. pertama tadi adalah pemilihan dari sikat giginya sendiri. Ya. Lalu sikat giginya ditaruh 45 derajat menghadap ke arah gusi seperti ini. Jadi bukan begini, Oh, bukan gitu? begini. Begitu. Ya, Oh ya, itu betul. yang khusus yang di atas ya? Yang di bawah juga, jadinya kalau yang di bawah Menghadap begini. ke gusinya. Ya, Oke. 45 derajat menghadap ke gusi, bukan ke gigi. Gininya. Hmm. Gini ya? Gini, ya. Oh, Betul. dokter mungkin arahnya tangannya agak ke sini karena di kameranya Sini. ketutupan. Nah, Maaf. begitu. Oke, Ya, arahnya begitu. seperti ini. Oh gitu, Nah, oke, oke ya. ya. Seperti ini, lalu menyikatnya jangan depan belakang. Menyikat giginya itu harus dari atas ke bawah. Kalau Gini ya? gampangnya mungkin dari merah ke putih. Satu arah atau dia bisa bolak-balik? Maksudnya atas bawah aja atau? Boleh bolak-balik. Jadi Oh, boleh. seperti kayak diputar-putar. Gini atau perlu kayak gini? Tidak usah berlebihan. Tidak usah berlebihan. Oke, baiklah. Yang penting atas bawah. Oh gitu, atas bawah ya. Oke. Atas bawah dimulai dari bagian terluar, dari gigi kanan paling belakang dulu, kanan atas paling belakang. Tapi Seperti itu ini. Dok, yang jadi challenge itu yang terakhir ya tuh, apa gigi paling ujung tuh susah banget tuh. Iya, makanya pemilihan sikat giginya harus baik. Jadi saat terkena yang paling belakang ini, dia nggak sakit. Seperti itu. Dimulai dari bagian kanan atas terlebih dahulu, sampai ke tengah, lalu lanjut lagi bagian kiri atas, ke tengah, kemudian Bisa mangap dia. Kaget. buka giginya, lalu disikat dari bagian dalamnya, disikat seperti ini. Oke.
Ya, kemudian lanjut lagi bagian bawah. Bagian bawah bisa dimulai dari terserah mau kiri dulu, kanan dulu juga boleh. Dari kiri, kalau bawah berarti begini ya. Oh, gitu. Begini, merah ke putih sampai ke tengah. Lalu dari belakang lagi, kanan belakang sampai ke tengah. Kemudian baru dalamnya. Ya, dalamnya harus tersikat semuanya dengan baik. Dan jangan lupa setelah itu sikat lidahnya juga. Itu, Ya. itu. Kadang-kadang sikat lidah itu pingin dok, tapi kayak baru kena sikat bulunya, gitu kayak ketarik gitu lidahnya. Itu nyari nyikat lidah gimana sih dok? Maksudnya gini atau ada buter-buter? Atas bawah aja. Seperti ini. Oh, dijulurin? Iya, dijulurin, abis itu atas bawah aja diputar-putar. Nah itu lidah ya. Itu terus kan ada tadi dok, giginya yang geraham itu yang ujung-ujung itu kan di atasnya pasti kan ada landainya ya, ada Jeglokan, yes. Ya. Nah Yang itu gimana tuh? Kalau yang atas dan bawah itu kan takutnya ada yang nyelip-nyelip gitu. Nah, itu kembali lagi ke pemilihan bulu sikatnya. Kalau bulu sikat yang halus, biasanya bisa menjangkau tonjolan-tonjolan dan ceruk-ceruk dari gigi geraham tersebut. Tetapi apabila ceruk-ceruk tersebut terlalu dalam, bisa pergi ke dokter gigi dan gigi yang belum istilahnya masih virgin ini diberikan satu lapisan namanya fissure sealant agar gigi tersebut tidak mudah lubang. Jadi ceruk dalamnya ditambal gitu. Oke, jadi ceruknya ditambah supaya tidak terlalu dalam atau tidak berlubang gitu ya. Betul. Oke, Dokter Livia, terima kasih. Sebenarnya banyak ya kita mau praktek ini dan itu, tapi waktu juga membatasi kita. Next time kita harus ngobrol lagi ya, datang lagi ya ke Bincang Sehat ya dok ya. Baik. Oke, terima kasih Dokter Livia. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran ya dok ya. Salam Oke. sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Gigi Livia. Semoga bermanfaat ya. Jadi tetap jaga kesehatan gigi dan mulut selama berpuasa. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jangan lupa sikat gigi. Sampai jumpa.